Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini adalah salah satu tokoh sesepuh yang ada di Kampung Rawakalong, Bapak Namung, putra dari Bapak Kotong. Beliau paham sekali silsilah yang ada di Kampung Rawakalong. Sedikit banyak kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana dahulu di Kampung Rawakalong. Beliau akan bercerita mengenai silsilah dan juga sejarah ya orang-orang terdahulu yang ada di Kampung Rawakalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Namung. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kami ini membuat video yang mudah-mudahan nanti bermanfaat buat penerus anak-anak yang ada di Kampung Rawakalong. Video dokumenter yang akan didokumentasikan, siapa aja bisa melihat dan menonton, yang insya Allah bermanfaat buat mengetahui bagaimana silsilah orang-orang terdahulu yang ada di Kampung Rawakalong. Ya, Pak Namung bisa dimulai mungkin dari awal dulu Kampung Rawakalong, orang-orang tua ada siapa saja di sini. Nah, kita mulai kalau dari ujung utara, Blablor. Ya, di situ ya kita yang termasuk warga kita aja dari sini ya. Termasuk Panima Kasar. Dari Panima, dari Panima Paratim. Ya, Paratim tuh pindah ke Curug. Terus Panasir. Dari Panasir itu ada Pak Karmat. Nah, ada Pak Karmat. Udah pulaunya lagi tuh Pak Nang pindah ke Krukut. Pak Dali, Haji Dali lah tuh pindah ke Krukut. Nah, di situ ada Pak Jabung. Pak Jabung namanya siapa ya tuh Pak Jabung. Nah, di situ ada Pak Ndon 5, itu Pak 5. Ada ke-8 bola Pak Mini. Lari lagi ke sebelah barat itu ada Pak Siban. Pak Sidi. Ya, Pak Sidi. Kita ngambil yang tua lagi itu Pak Niming. Pak Niming ya. Nah, sampai terus itu Pak Haji Sro, Pak Haji Ropi, itu orang-orang yang dulu tuh. Ya. Ya. Dan kemarin ada Pak Samin Ribi, tua tuh, termasuk Pak Said ya. Nah, setelah itu ada Pak Jani. Ya, Pak Jani. Ya. Turunannya tuh bisa disebutkan juga barangkali siapa aja keturunannya sampai saat ini. Ya, kalau kita buka dari keturunan-turunannya ya kita paling sedikit apa tahu gitu. Ya. Ya, kalau kita dari Pak Jani dah termasuk udah pada almarhum sih anak-anak juga, termasuk Bang Liing, Bang Liang. Ya. Tuh Bengking tuh anaknya. Nah, kalau Pak Haji Ropi ya namanya kan Pemutar. Haji Ropi, Mang Rojak, Pogamu itu anak Pak Mutar. Ya, itu sebagian kecil ya, termasuk Haji Mimin. Nah, kalau Pasro ya Ponas, Mandor Nadi, Rojak, Mari, Haji As, Simamin, Semaman. Ya. Nah, kalau Makassar turunnya ya Bang Sain, Bagol pindah pada ke Curug tuh semuanya. Ke Curug. Iya, di situ. Berarti banyak orang Rawakalong yang ke Curug juga banyak saudara ya. Nah, terus bagetannya itu ya Pak Samin Ribi. Ya banyak yang di Nobadak, ada anaknya, ada 2. Pernikahan itu. Iya. Iya. Terus ya Panimin. Ya Patimin ada itu termasuk ya Panaiman. Ya ini itu Panaimin itu ya. Nah, sebelah balik lagi sampai ke bawah sini itu ada Patimin, Pak termasuk Pak Haji Bona itu yang tua-tua tuh. Ya. Terus ada Pak Aminah.
Ya, itu urut-urutannya ya, itu Rawakalong. Rumah dulu ada berapa daerah situ? Rumah ya memang banyaknya adanya dekat makam. Dekat makam. Dulu di situ yang banyak. Kampung Rawakalong. Ya, nah kalau rumah ya kita hitung nih ya. Kalau Iya. di sini malah kebon. Kalau di sana dulu di ujung makam, RW 9 ini dulu kebon. ya kebanyakan kebon. RW 9, RW 10 dulu jadi satu RW ya, RK 4 ya. RK 5. RW 5. 45 ya. Enggak, 5 aja. 5 ya, Rawakalong semuanya RW 5 dulu. Iya. Siapa tuh pimpinannya? Kalau dulu dari awal yaitu Pak N. Ya. Kedua baru Pak Erendon. Erendon baru Kalau peralihan. zaman-zaman dulu yaitu termasuk Pak Sidi Siban. Oh iya. Kalau pemandornya Pemandor Timing. Iya. Itu. Zaman lurah siapa itu? Itu mandor timing ya zaman lurah Konim itu. Mandor Apa Konim. panggilannya dulu? Kades apa Jaro? Jaro aja. Jaro udah ya masih ya. Ada mandor yang membawahi beberapa RW. Iya. Termasuk Grogol Kesahud, Pak Dimas. Itu mandor-mandor dulu. Itu mandor semua. Hah? Iya. Latar belakang dari mandor apa? Biasanya apa dilihat dari pendidikannya apa karena ada. Kalau dulu nggak ada pendidikan ya penampilan lah. Penampilan. Karena dulu tawahannya ya. Jawara juga Jawara. Boro-boro sekolah kan. Ya sekolah juga udah SR paling. Ya karena ya dulu mah lebih mementingkan ya ilmu-ilmu ini karena sekolah juga nggak ada kemampuan utama. Ada sekolah di mana dulu kamu Rawakalong pada? Nggak ada. Mampang ya, Mampang. Berdiri pertama Mampang sama Krukut aja. Mampang sama Krukut SR tuh ya. Iya. Itu. Nah, itu mulai dari situ RK tahun ya. 50 berapa ya itu udah ada. Tahun berapa tuh kira-kira? Kalau di Mampang ya itu mulai dari tahun 50 berapa itu baru. Tahun 50-an ya? Iya, di atas 50. Luar biasa tuh ya. Setelah kemerdekaan. Tahun 50-an sudah mulai banyak, ada juga orang Rawakalong yang sudah sekolah. Ya, cuman SR ya. Iya. Yang mana kita ketahui bahwasanya dulu itu sebelum kemerdekaan sekolah hanya bisa dinyam oleh kaum-kaum bangsawan ya. Dan juga apabila itu ya zaman Belanda itu yang dipilih sama orang yang terdekat di Belanda ya menurut sejarahnya. Tapi di kampung Rawakalong memang sudah ada dulu tahun 50-an yang sekolah SR. Siapa aja tuh yang udah sekolah SR dulu? Kamu? Termasuk ya itu almarhum Pak Haji Muari itu dia. Haji Muari salah satunya di situ ya. Zaman itu ya termasuk Pak Dulbari itu CS-nya itu. Pak Haji Dulbari itu yang di Rangkapanjaya. Terus kembali lagi tadi berarti rumah itu hanya terbatas, ada berapa rumah di Rawakalong dulu? Tua-tuanya. Ya terbatas sih, cuman yang banyak itu ya di ujung sana sekitar ada 15 orang. Kalau di sini kan malah jauh-jauh. Yang di sini nih rumah kan zaman balai panggung. Zaman masih boleh panggung, semua juga. Ini mulai dari sini aja nih. Ya dari RW 9 nih rumah yang ada. Ya kalau kita hitung nih, kan dulu mah kita sampai ke Rawakalong ujung. Iya. Iya. Rawakalong ini sampai sana. Batasnya dari mulai Pajabu. Pajabu itu ya anak-anaknya ya termasuk yang kita ingat ya mantunya Pak RW Nain itu Kuati. Mantunya Pak RW Nain. Ya itu terus ada Pak Nongong itu sebutnya dulu ya. Terus Pak Ibrahim Perintua tua. Terus Bapak Nisan Kacing. Iya. Balitan. Pak Jama. Tuh. Pak Mingsar. Iya itu. Belabetan termasuk Pak Serin, Pak Mat, Pak Amit itu. Di situ tuh. Bentuk desain bangunan rumah di Rawakalong pada saat itu
Ya. Terbuat dari apa tuh bahannya? Ya kayu, Kayu, bilik gitu ya. Pagar gitu ya. Pagar. Bilik itu pagar. Panggung itu. Mau panggung ada ya? Sudah ya. Iya, panggung. Ada yang sudah berbahan dasar tembok? Belum ada. Belum ada sama sekali. Belum ada. Awal mah bambu. Nah, termasuk Kongkapra dulu rupanya tiang bambu. Itu yang bambu. Ya. Tuan tanahnya siapa aja dulu di Rawakalong? Tuan tanah ya sebagian memang orang yang masih dikit ya, hampir sebagian kayak dibilang sebut tuan tanah ya. Hah? Kalau tanah ya Waji Mu'i, Pasam, Kongsam ya. Ya Kongsam, Waji Mu'i, tuh yang tanahnya luas-luas. Itu Rawa Pedongkong, Pak Haji Dani. Rawakalong ya. Ya. Bawah SD itu SD 1 3 tuh Punya bawah. tuh orang Grogol Pedongkong. Waji Mu'i, Waji Dani, sama Kongsam, Rawakalong tuh. Kongsam ya. Ya. Kalau dari secara sisi komoditasnya Rawakalong rata-rata itu menghasilkan apa? Ya pedagang tani. Ya. Memang hasil perkebunannya banyak juga Rawakalong. Ya itulah dulu mah zaman kita dulu kan banyak kan pepaya, singkong doang. Asli ya. Dibawa ke pasar. Ya. Paling banyak berarti kegiatannya orang Rawakalong dulu petani sama pedagang. Ya. Kemana aja tuh dagangnya? Ya Depok juga memang pasarnya kan terbatas Senin Kemis seperti itu. Oh ya, gitu, ya. Nggak setiap hari. Setiap hari di Jakarta. Kota dulu mah disebutnya. Kota. Orang-orang sini juga banyak kan merantau dulu mah pada dagang cincau. Itu di bawah tahun 70 ya orang Rawakalong yang banyak kan di Jakarta. Mulai dari siapa itu pimpinannya, jaroknya? Dari situ ya sebagian memang orang sini, termasuk Pak Kapra, Pak Daman Mamit, Pak Kotong, Pak Lina Gedud, Bang Siba. Tahun 50-an siapa mulai itunya, kepala desanya dulu? Sini dulu kayak awalnya yang kong kita juga dulu Pak Joli. Pak Joli masih ya, saudara. Ya, lalu dari Pak Joli turun Pak Lurah Konim. Lurah Konim, terus Pak Lurah Ateng. Haji Ateng, Haji Muari. Baru Pak Jaja. Terakhir Pak Lurah Pudin, Saripudin. Dasarnya dulu buat bisa jadi lurah apa pemilihan? Dipilih sama masyarakat di Rawakalong, Grogol. Itu dipilih dulu pakai biting, pakai lidih. Ya, itu dipilih. Oh, cara milihnya pakai lidih. Dihitung. Biting disebutnya ya. Biting. Jenis elektabilitasnya pakai biting dulu. Masih manual ya. Kumpulnya di mana tuh? Ya, kita ingat ya calonnya dari kalau yang kita ya pokoknya di tempat-tempat yang ini aja, yang luas. Ya. Kantor desa memang yang terdahulu di situ ya, Grogol ya. Grogol, desa ada. Grogol meliputi kelurahan Grogol itu Kampung Rawakalong, Pulau Mangga, Grogol seberang. Saat itu masih Kampung Hutan semua tuh ya. Grogol seberang, Pulau Mangga. Iya. Bebas. Kalau secara administrasinya RW juga dipilih dulu ya. Kayaknya kebanyakan enggak. Kalau dipilih kan setelah tahun 75 kemarin. Setelah tahun 75, iya. Sebelum tahun 75? Ya banyak kan siapa aja yang mau. Oh gitu masih ya. Karena dinilai nggak ada komunitas yang nggak ada penghasilan dari situ ya. Iya. Emang kebanyakan ditunjuk lo kayaknya ini kan gitu. Ditunjuk. Iya. Masih jadi satu sama Bogor dulu ya. Bogor kita. Kabupaten dia di sini kita termasuk ya. Ujung batasnya sampai Pondok Labu dulu. Sampai Pondok Labu. Pasar Pondok Labu tuh masuk Depok dulu. Masih Depok. Antara ya. Gitu. Terus kembali lagi ke Kampung Rawakalong sendiri ya.
Kampung Rawakalong berarti cuma ada sekitaran 11 sampai 15 rumah. Ya, di sebelah sana. Ya, Biang-biangnya dulu, apa ya? biang-biangnya siapa aja tuh? Oh, Orang-orang dulu, tuanya. kalau dulu orang tuanya sini ya Pak Biran, maksudnya tuh ya. Tadi ya. Ya, tapi sebagian besar ya memang rata sih kayaknya orang-orang dulu mah. Memang belajarnya kan dulu kegiatannya cuma ngaji sama bela diri doang orang dulu mah. Oh, di sini. Iya. Sekolah kan udah nggak ketemu. Guru ngajinya siapa tuh dulu? Itu ya guru ngaji mah dari mulai Pong Rosid juga dulu tuh. Bapaknya Pak Tabroni udah enak. Oh, Kong Rosid. Iya, wajib. Awal-awal tuh ya. Iya. Itu teknik ngajinya ngaji lekar. Iya, ngaji lekar. Ngaji lekar ya. Turunnya ke Pak Haji Nur Kasih. Haji Nur Kasih ya. Turunlah Pak Ustadz Karim. Ustadz Karim. Di Grogol ya Pak Haji Aman. Ya banyak bawahan lagi itu yang awal-awal. Tapi antusias dari masyarakat Rawakalong sendiri khususnya bagaimana untuk mengikuti pengajian? Ya, memang kegiatannya mengaji kebanyakan ya memperhatikan juga kalau dulu mah. Banyak juga ya. Betul-betul sosial banget kalau bagi guru dulu mah. Kita cuma ngeluarin bawa minyak tanah sebotol juga kalau ada. Jadi memang kalau mengaji kalau nggak punya minyak ya pada pulang kadang-kadang. Kalau memang pada kita ini ya baru bisa belajar. Ya. Tapi banyak yang akhirnya pada menjadi dasar keilmuan mereka kayak Haji Nur Kasih yang sekarang manfaatnya banyak gitu ya bagi masyarakat. Haji Aman, wilayah Grogol, memang dari situ ya awalnya ya Rawakalong. Kayaknya seingatnya ya zaman Pak Rosid lah itu Pak Muayar itu udah ngaji-ngaji. Dari pedagang itu mereka. Yang lain juga banyak juga itu ya kegiatan-kegiatan banyak. Ya memang ya kalau dulu kan kita di sini bahasanya udah serabutan masing-masing aliannya. Positif negatifnya juga ada juga ya, yang dilakukan gitu ya. Tapi kita nggak perlu sebutkan barangkali karena memang tidak ada pendidikannya nantinya Bu. Kita bertujuan untuk pendidikan gitu ya, yang positifnya di Kampung Rawakalong. Nah, terus kita kan dulu betul-betul yang dipakai betul-betul sesepuh itu. Iya. Jawa bapak semuanya ya kalau disebut di mana-mana ya orang andalan semua. Mulai dari kisaran berapa dulu harga tanah di Kampung Rawakalong? Karena di sini mulai pas habis tanah kita, makanya orang Rawakalong ya akhirnya kayaknya makin minyak apa karena tanah dulu kan di sini pertama nggak ada harganya paling 50 perak sampai 75 per tahun 73 ya. Untuk dasar kepemilikannya dulu batas-batasnya yang nentuin memang sudah sadar batas-batas masing-masing dari awal sudah ditentuin kan sifatnya nggak terlalu ini ya karena banyak sibuk ya usaha cari buat makan. Iya. Jadi tanah juga nggak terlalu diperhatiin. Gitu. Karena memang pada luas mudah banget sih. Ya nggak ada yang apa ya begitu aja. Oh gitu. Main tunjuk bukan main meteran. Main tunjuk ya? Iya. No batasnya no batasnya no gitu. Segeblek gitu ya? Iya. Ya. Cara geblekan ya. Makanya ada juga terjadi yang ada ungkitan atau apa kita dulu, tapi yang menyadari kan enggak. Karena kan dulu tanah tuh betul-betul masih ya sebenarnya tanah dari zaman dulu kan kita udah bukannya waktu lagi ya, cuman sebatas yang diingat dari zaman kemerdekaan di tahun 60 kemarin lah orang baru nggak tanah. Ya. Sebenarnya kan orang dari dulu kan udah bahkan ribuan tahun, tapi yang selama kita ingat ya tanah mah mulai dari dulu kan zamannya dari Ireda ya. Iya, Ireda
gitu. Ya girik gitu baru ke kitir. Kitir Iya ya. gitu. Naruh juga dulu mah bukan di lemari, emang nggak ada, di dalam bumbung. Oh gitu, bumbung itu terbuat Iya. dari bambu gitu ya. Bambu, ya. Bambu taruh di dalamnya. Iya. Itu taruh giriknya di situ zaman dulu ya. Iya. Jalan utama emang jalan Rawakalong saat ini tuh ya. Enggak. Jalan kebo dulu ya? Iya. Oh itu disebutnya Jalan Kebo, Jalan Kampung Kebo. Rawakalong ini. Ya itu memang betul-betul ingin melestarikan desa ya, kita berdikari masing-masing kerja bakti. Kerja bakti Iya. dulu ada masih ya, Ya, budaya ada. kerja bakti ya. Iya. Itu kalau dulu memang betul-betul ingin jalan gede atau apa ya kita harus kekompakan. Cuman memang betul-betul kompak kalau zaman dulu. Dasarnya pakai apa tuh bahan dasarnya? Ya udah kita cuman menata aja. Konstruksi jalannya cuman Nggak tanah, ada, masih cuma tanah gitu ya. Tanah unggul. Berarti kalau hujan Ya dalam anjir. yang lewatin bukan manusia doang, Iya, roda, kerbau gitu ya. ya sampai ya itu pokoknya banyak roda. Banyak punya kerbau juga orang Rawakalong dulu ya. Banyak. Itu Itu jalanannya. hampir ya sebagian lah banyak pada peraya binatang. Luar biasa tuh guys. Ya berarti kita bisa Malah dulu bayangin. kita ingin jalan kan yang di samping Karang Cemara itu bisa kalau lewat mobil banyak aja bisa mendem hilang. Itu paling dalam. Ya. Sampai lagi seperti ada sambungan yang kita menyambung ini ya ke arah Curug Tanah Baru itu. Itu bukannya sedikit itu. Ya, itu balong pakai batu-batu itu. Itu ada perjuangan yang namanya Pak Kato dulu. Hiburan bagaimana untuk kegiatan misalkan orang hajatan di Rawakalong? Kebiasaan orang sini zaman dulu apa tuh yang bahasa sini tanggapannya? Ya paling dianuin ya wayang, pernikahan ya. Wayang kulit. Wayang kulit. Ya. Ya Wayang kulit bahasanya bahasa Betawi. Bahasa Betawi. Bukan bahasa Sunda dialeknya. Ya. Kalau wayang bonang tuh udah kesini ini. Ya ini baru zaman sekarang, dulu wayang kulit. Wayang kulit. Oh seneng wayang Kalau kulit. disebut itu ya kita nggak ngalamin tapi tahu ya zaman anu Paijo itu namanya. Nah kalau di sini ada golek ya Kong Brahim Rawakalong tuh. Golek ada juga. Ada Kong Brahim. Yang sekarang ya gamelannya itu diturunin sama anaknya Pajaan. Dulu. Iya. Pajaan. Kalau hiburan lain ya termasuk di sini kalau orang anu ya kan utamakan dulu orang-orang kita. Ya sakit apa sembuh punya perkataan anggap topeng. Gitu. Ya, Topeng Kina itu menurut ininya ya topeng Kinang ya. Topeng Kinang. Topeng Kinang itu orang tua Haji Mandra. Ya itu memang keturunannya. Ya. Ke ini juga ke Rawakalong juga menurut cerita tuh katanya. Gimana tuh cara nyambungnya tuh ke Rawakalong? Nah, dia kan banyak termasuk di sini itu saudaranya Mbak Kina kan termasuk istrinya Pak Kemplung itu bapaknya R. Victor itu temannya ibunya R. Victor itu ya keluarganya Topeng Kinang. Termasuk di Curug Tanah Baru ya memang keluarganya. Berarti aslinya seniman Betawi yang terkenal di televisi itu orang Depok ya? Orang Depok banyak kan? Banyak kan orang Depok ya, bukan dari Jakarta. Ya kayak Manori aja keluarganya di sinilah di bahasanya bilang mah dulu Rawa Badak. Rawa Badak. Iya. Iya. Banyak. Ya kalau orang dulu gitu. Silakan cerita 2 menit untuk closing. Bagus, bagaimana gambaran masyarakat Rawakalong pada saat zaman dulu. Silakan cerita apa aja, Anamung. Ya masalah usaha gitu atau gimana? Ya untuk penutup apa aja diceritain.
2 menit. Ya kalau kita memang dulu sebenarnya gimana ya dikatakan prihatin ya memang zaman ya kan ya. Sekarang kan lebih pesat lagi. Kalau kita dulu, apalagi kita ya cari dah usaha betul-betul kita tuh ya betul-betul dikatakan bahasa orang dulu pas setengah mati. Kalau kita nggak rajin ya betul-betul nggak ketemu. Nah, ya benar-benar banting tulang. Ya, alhamdulillah kalau untuk sekarang anak-anak kan ya segala apa aja udah tersedia. Kalau dulu mah kita kalau kurang ini ya kagak ketemu. Ketemu juga paling pala singkong. Iya. Iya. Lah singkong aja dulu kita ingat bisa dirampok. Ya itulah saking kesulitan. Gitu. Dan makanan kita ya alami kalau anak-anak dulu. Ya. Ya. Masalahnya apa? Jajan ya boro-boro duit dari mana? Ya, makanya alhamdulillah anak-anak kita nih sekarang ada jauh lebih maju. Dulu kita malas sedikit ya nggak ketemu, nggak ketemu makan. Alhamdulillah lama kelamaan makin sini makin maju dan makin modern. Tapi kalau kita lihat ya modern kita ya anak-anak kita banyak ya kemalasan kalau dibandingkan sama dulu gitu. Cuman emang walaupun dia malas memang ada rezekinya gitu. Kita yang rajin dulu makan aja sulit ya, sampai ngerasain makan burger 2 kali dulu sama tujuan itu ya itulah cerita kisah dulu ya. Tapi orang dulu memang beda, nggak bedanya seperti kita ayam negeri sama ayam kampung. Iya. Alhamdulillah memang betul-betul makan alami apa yang didapat. Punya duit juga belinya susah zaman dulu mah. Iya. Warung juga nggak ada, jauh gitu. Warung adanya di Grogol sama di Tanah Baru satu, sama di Citaim. Gitu. Iya. Itulah keperhatian orang-orang dulu. Ya alhamdulillah seperti sekarang ini tinggal asal ada duitnya aja dimanindak makan aja gue dianterin sekarang mah. Iya. Banyak perubahan Rawakalong saat ini ya. Jauh berbeda gitu. Penduduknya juga sudah padat dibandingin saat itu tahun 75. Kalau kata orang dulu benar. Ya Jakarta nyamperin kan gitu ya. Ya. Ada boleh katakan apa? Ada topeng wuhu, yaitu banyak guru-guru dan kiai itu sebutnya topeng wuhu kalau orang dulu bilang. Ya banyak rumah tahun 2000 nggak di banyak rumah nggak ada yang nungguin, yaitu perumahan proyek. Kan banyak rumah bagus kan jarang kosong, pada kosong. Nah kalau orang dulu begitu dibilang tahun 2000 banyak rumah gedong nggak ada nungguin gitu. Nah itu jadi dari tahun zaman dahulu jadi orang tua dulu udah prediksi gitu segalanya, tapi yang kita alami ya nyata ya banyak gitu. Ya makanya itu memang cuma bahasa ini aja ya. Ada topeng kulhu yang kita kira apa, tahu itu kiai kata orang dulu. Dakwah isinya dakwah. Ya itu dibilang orang dulu topeng kulhu. Oh iya. Jakarta nyamperin, kita bingung. Iya. Lo kan Jakarta nyamperin, tahu ya dengan dirinya ya proyek perumahan atau apa. Terus ya itulah orang-orang dulu semuanya nggak ada yang meleset. Perkataannya itu sebelumnya terjadi dia udah tahu duluan. Bukannya orang yang termasuk kita nggak pintar atau apa. Memang agak merata orang dulu itu bicaranya tepat. Ya. Jadi sebelumnya dilihat, ya itu. Sekarang nggak ada orang, itu begitu. Oke, ya itulah sekilas bagaimana kita bisa mengetahui gambaran pada zaman dahulu Rawakalong bentuknya, ya dari kulturnya, budayanya, ya dan juga bagaimana
orang-orang tua terdahulu siapa saja yang ada di Rawakalong sekilas. Untuk siapa yang ingin mengetahui lebih jauh ya mengenai Kampung Rawakalong, silakan datang di kediaman Bapak Namung. Nah, bisa dikupas di situ langsung. Baiklah guys, ya kita akhiri saja. Bila topik walidayah. Terima kasih Pak Namung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.